satu, dua, ya. Ada siapa nih yang sudah masuk? Belum ada. Baik. Dilanjut lagi ya bacaan kita untuk buku yang satu ini, The Secret, karyanya Rhonda Byrne. Dan kita masuk ke bagian berikutnya. Dimulai dari ini nih. Pernyataan Dr. Joy Vitale. Semesta menyukai kecepatan. Oh ya, tadi udah ya. Ini dia. Michael Bernard Beckwith mengatakan, Anda bisa memulai tanpa apapun, dari ketiadaan serta tanpa jalan, karena jalan akan dibuatkan. Semua orang yang Anda butuhkan hanyalah Anda dan kemampuan untuk memikirkan segala sesuatu sehingga mewujud. Segala sesuatu yang telah ditemukan dan diciptakan di sepanjang sejarah manusia dimulai dengan satu pikiran. Diberi satu pikiran itu, jalan dibuat, dan jalan itu mewujud dari tak tampak menjadi tampak. Jack Canfield mengatakan, bayangkan mobil yang berjalan di malam hari. Lampunya hanya menerangi 30 sampai 60 meter ke depan. Tetapi Anda bisa bergerak dari California sampai New York dengan mengemudi mobil dalam gelap. Karena yang perlu Anda lihat hanyalah 60 meter ke depan. Dan begitulah hidup menguak di hadapan kita. Jika kita percaya bahwa ada 60 meter lagi yang akan menguak sesuatu sesudahnya, dan 60 meter lagi sesudahnya, hidup Anda akan terus menguak. Dan pada akhirnya akan menempatkan Anda di tujuan yang sungguh-sungguh Anda inginkan, karena Anda menginginkannya. Percayai semesta, percaya, yakin, dan miliki iman. Saya sesungguh-sungguhnya tidak tahu bagaimana saya akan mengangkat rahasia ke layar film. Saya hanya bertahan pada hasil akhir visi ini. Saya melihat hasil akhir itu dengan jelas dalam benak. Saya merasakannya dengan sekuat-kuatnya, dan segala sesuatu yang kami perlukan untuk menciptakan film The Secret datang dengan sendirinya. Ayun langkah pertama dalam iman. Anda tidak harus melihat seluruh anak tangga, hanya mengambil langkah pertama. Marilah kita menelaah penggunaan proses penciptaan bagi mereka yang merasa terlalu gemuk dan ingin menurunkan berat tubuhnya. Hal pertama yang perlu diketahui adalah bahwa jika Anda berfokus pada penurunan berat, Anda akan menarik lebih banyak keharusan menurunkan berat. Jadi keluarkan pikiran harus menurunkan berat dari benak Anda. Inilah sebabnya mengapa diet tidak selalu berhasil. Karena Anda berfokus pada penurunan berat, Anda terus menarik kembali keharusan untuk menurunkan berat. Hal kedua yang perlu diketahui adalah bahwa kondisi kegemukan diciptakan melalui pikiran Anda terhadapnya. Sederhananya, jika seseorang kegemukan, ini disebabkan karena ia memikirkan pikiran-pikiran gemuk. Terlepas dari apakah ia menyadarinya atau tidak. Seseorang tidak dapat memikirkan pikiran-pikiran langsing, tetapi menjadi gemuk. Ini berlawanan dengan hukum tarik-menarik. Terlepas dari apakah kepadanya pernah dikatakan bahwa ia memiliki kerja tiroid yang lambat, atau ukuran tubuh mereka adalah sifat bawaan lahir. Semua ini adalah selubung dari pikiran-pikiran gemuk. Jika Anda menerima bahwa kondisi itu berlaku bagi Anda dan Anda meyakininya, Anda akan mengalaminya dan akan terus menarik situasi kegemukan kepada diri Anda.
Setelah mempunyai 2 putri, saya mengalami kegemukan. Dan saya tahu ini terjadi karena mendengarkan dan membaca pesan-pesan bahwa sangatlah sulit untuk menurunkan berat setelah melahirkan bayi. Dan lebih sulit lagi setelah anak kedua. Saya mengundang kegemukan kepada saya dengan pikiran-pikiran gemuk. Dan hal itu menjadi pengalaman saya. Saya benar-benar berdaging. Dan semakin saya melihat bahwa saya gemuk, semakin banyak daging yang saya undang. Dengan kerangka tubuh yang kecil, berat saya menjadi 72 kilogram. Semuanya karena saya memikirkan pikiran-pikiran gemuk. Pikiran yang paling sering dipikirkan orang dan saya sendiri adalah bahwa makanan bertanggung jawab untuk kenaikan berat tubuh saya. Ini adalah keyakinan yang tidak menguntungkan Anda, dan menurut saya sekarang, keyakinan itu sungguh konyol. Makanan tidak bertanggung jawab untuk kenaikan berat. Pikiran Anda bahwa makanan bertanggung jawab atas kenaikan beratlah yang sebenarnya membuat makanan menaikkan berat tubuh Anda. Perlu diingat bahwa pikiran adalah penyebab utama dari segala sesuatu, dan selebihnya adalah akibat dari pikiran itu. Pikirkan pikiran-pikiran yang sempurna, dan hasilnya pastilah berat yang sempurna. Lepaskan semua pikiran yang menghambat. Makanan tidak dapat membuat berat Anda naik, kecuali jika Anda pikir makanan dapat melakukannya. Rumusan dari berat yang sempurna adalah berat yang terasa baik bagi Anda. Pendapat orang lain tidak berlaku. Kemungkinan besar Anda mengenal seseorang yang langsing, tetapi makan seperti kuda. Dan dengan bangga mereka mengatakan, saya bisa makan apapun yang saya inginkan, dan berat saya tetap ideal. Dan jin dari semesta berkata, permintaanmu adalah tugasku. Untuk menarik berat dan tubuh yang sempurna dengan menggunakan proses penciptaan, ikutilah langkah berikut. Langkah pertama, meminta. Perjelas berat tubuh Anda yang Anda inginkan. Dalam benak, gambarkan seperti apa penampilan Anda ketika sudah mencapai berat sempurna itu. Dapatkan gambar diri Anda pada berat yang sempurna itu jika Anda bisa mendapatkannya. Sering-seringlah memandanginya. Jika tidak, dapatkan gambar dari tubuh yang ingin Anda miliki dan sering-seringlah memandanginya. Langkah kedua, percaya. Anda harus percaya Anda akan menerimanya, dan berat yang sempurna itu sudah menjadi milik Anda. Anda harus membayangkan, berpura-pura, bertingkah seakan-akan berat sempurna itu sudah menjadi milik Anda. Anda harus melihat diri sedang menerima berat yang sempurna. Tuliskan berat sempurna Anda dan tempatkan di atas angka timbangan. Atau jangan menimbang tubuh sama sekali. Jangan membenturkan apa yang telah Anda minta dengan pikiran, kata-kata, dan tindakan Anda. Jangan membeli busana pada berat tubuh yang sekarang. Miliki iman dan berfokuslah pada busana yang akan Anda beli. Menarik berat yang sempurna kepada diri Anda adalah sama dengan memesan sesuatu dari katalog semesta. Anda melihat-lihat katalog itu, memilih berat yang sempurna, memesannya, dan kemudian pesanan itu dikirim kepada Anda. Buatlah niat untuk mencari, mengagumi, dan memuji dalam hati orang-orang yang bertubuh seperti yang Anda inginkan. Carilah mereka, dan ketika Anda mengaguminya serta merasakan perasaan-perasaan bertubuh seperti itu, Anda mengundangnya ke diri Anda. Jika Anda melihat orang-orang yang kegemukan,
Jangan mengamati mereka, tetapi segera alihkan pikiran ke gambar diri Anda di dalam tubuh yang sempurna dan rasakan. Langkah ketiga, menerima. Anda harus merasa baik. Anda harus merasa senang akan diri Anda. Ini sangat penting karena Anda tidak dapat menarik berat sempurna Anda jika Anda tidak merasa senang dengan tubuh Anda sekarang ini. Jika Anda merasa buruk terhadap tubuh Anda, ini adalah perasaan yang sangat kuat, dan Anda akan terus menarik perasaan buruk terhadap tubuh Anda. Anda tidak akan pernah mengubah tubuh Anda jika Anda mengkritiknya dan menemukan kesalahan padanya. Malah sebenarnya, Anda menarik lebih banyak berat tubuh kepada diri Anda. Pujilah dan berkati setiap sentimeter persegi dari tubuh Anda. Pikirkan semua hal sempurna tentang Anda. Ketika Anda memikirkan pikiran-pikiran sempurna, ketika Anda merasa senang pada diri Anda berada pada frekuensi berat sempurna Anda, dan Anda sedang mengundang kesempurnaan. Dan dalam salah satu bukunya, Wallace Wattles membagikan kiat yang bagus tentang makan. Ia menganjurkan bahwa ketika Anda makan, pastikan Anda berfokus penuh pada pengalaman mengunyah makanan. Pertahankan pikiran Anda di saat kini dan alami sensasi memakan makanan. Dan jangan biarkan pikiran Anda beralih ke hal-hal lain. Hadirlah di dalam tubuh Anda dan nikmati semua sensasi mengunyah makanan di dalam mulut dan menelannya. Cobalah hal ini ketika Anda makan. Ketika Anda hadir penuh saat makan, rasa dari makanan begitu pekat dan luar biasa. Ketika Anda membiarkan pikiran beralih, rasa lenyap. Saya yakin bahwa jika kita bisa memakan makanan kita di saat ini, terfokus sepenuhnya pada pengalaman makan yang nikmat, makanan tergabung dengan sempurna ke dalam tubuh kita, dan hasilnya adalah tubuh yang sempurna. Akhir kisah dari berat tubuh saya sendiri adalah bahwa sekarang saya dapat mempertahankan berat yang sempurna, seberat 58 kg, dan saya dapat memakan apapun yang saya inginkan. Jadi, berfokuslah pada berat sempurna Anda. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dr. Joy Vitale mengatakan, hal lain yang orang-orang tanyakan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudnya mobil, relasi, uang. Saya tidak memiliki buku aturan yang mengatakan bahwa mereka akan membutuhkan 30 menit atau 3 hari atau 30 hari. Ini adalah soal penyelarasan Anda dengan semesta sendiri. Waktu adalah ilusi. Einstein mengatakannya pada kita. Jika Anda mendengar ini untuk pertama kalinya, mungkin konsep ini agak sulit dipahami, karena Anda melihat segala sesuatu terjadi secara berurutan. Yang dikatakan fisikawan kuantum dan Einstein adalah segala sesuatu terjadi secara bersamaan. Jika Anda bisa mengerti konsep tidak ada waktu dan menerima konsep itu, Anda akan melihat bahwa apapun yang Anda inginkan di masa depan sudah ada saat ini. Jika segala sesuatu terjadi pada satu waktu yang sama halnya dengan konsep ketidakadawaktuan Anda, berarti segala yang Anda inginkan sudahlah mewujud. Semesta tidak membutuhkan waktu untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Setiap penundaan waktu yang Anda alami disebabkan penundaan Anda
dalam menempatkan diri pada tempat di mana Anda percaya, tahu, dan merasa bahwa Anda sudah memilikinya. Anda sendirilah yang harus menempatkan diri pada frekuensi yang Anda inginkan. Ketika Anda sudah berada di frekuensi itu, apa yang Anda inginkan akan muncul. Bob Dale berkata, ukuran bukanlah apa-apa bagi semesta. Di atas ilmiah, di aras ilmiah, tidak lebih sulit untuk menarik sesuatu yang kita anggap sangat besar ke sesuatu yang kita anggap sangat kecil. Semesta melakukan segala sesuatu dengan upaya nihil. Rumput tidak mengotot untuk tumbuh. Rumput tumbuh tanpa usaha. Semuanya adalah karya rancangan agung. Semuanya adalah perkara apa yang ada dalam benak Anda. Ini perihal apa yang kita letakkan di tempatnya dan berkata, ini sesuatu yang besar, ini akan membutuhkan waktu, dan ini sesuatu yang kecil, saya akan memberinya 1 jam. Itu semua adalah aturan kita yang kita rumuskan sendiri. Menurut semesta, tidaklah ada aturan. Anda hanya menyiapkan perasaan memiliki sesuatu saat ini, dan semesta akan meresponsnya, apapun itu. Tidak ada waktu bagi semesta, juga tidak ada ukuran. Sama mudahnya untuk mewujudkan $1 dengan $1.000.000. Prosesnya sama, dan satu-satunya alasan mengapa yang satu datang lebih cepat dari yang lainnya adalah karena Anda berpikir bahwa $1.000.000 adalah sangat banyak dan $1 tidak terlalu banyak. Bob Dale mengatakan, beberapa orang mengalami kemudahan dengan hal-hal kecil. Jadi kadang-kadang kita mengatakan mulailah dengan sesuatu yang kecil, misalnya secangkir kopi. Niatkan untuk menarik secangkir kopi sehari. Bob Proctor mengatakan, pertahankan gambar diri Anda sedang mengobrol dengan teman lama yang sudah lama tidak Anda jumpai. Entah bagaimana, seseorang akan mulai berbicara tentang teman lama Anda kepada Anda. Kemudian teman lama Anda akan menelpon Anda, atau Anda akan mendapat surat darinya. Memulai dengan sesuatu yang kecil adalah cara yang mudah untuk mengalami sendiri hukum tarik-menarik. Perkenankan saya membagikan kisah tentang seorang pria muda yang telah melakukannya. Ia menonton film The Secret dan memutuskan untuk memulai dengan sesuatu yang kecil. Ia menciptakan gambar sebuah buku di benaknya, dan ia memastikan bahwa buku itu unik. Ia menciptakan tanda-tanda khusus pada buku itu. Ia menciptakan gambar sebuah bulu di benaknya, dan ia memastikan bahwa bulu itu unik. Ia menciptakan tanda khusus pada bulu ini, sehingga ia akan mengenalinya tanpa ragu jika ia melihatnya. Bulu itu akan datang kepadanya melalui penggunaan yang sengaja dari hukum tarik-menarik. 2 hari kemudian, ia sedang berjalan memasuki sebuah gedung pencakar langit di sebuah jalan di kota New York. Ia mengatakan, ia tidak tahu sebabnya, tetapi kebetulan ia melihat ke bawah. Di sana, di kakinya, di pintu masuk gedung pencakar langit di New York, bulu itu tergeletak. Bukan sembarang bulu, tetapi bulu tepat seperti yang ia bayangkan. Bulu itu identik dengan gambar yang telah ia ciptakan dalam benaknya. Berikut semua tanda khasnya. Pada saat itu juga, tanpa ragu, ia tahu bahwa hukum tarik-menarik sedang bekerja dengan semua keagungannya. Ia menyadari
kemampuan dan kekuatan luar biasa hukum tersebut untuk menarik sesuatu kepada dirinya melalui kekuatan pikirannya. Dengan iman utuh, sekarang ia beralih menciptakan hal-hal yang jauh lebih besar. David Schwimmer, pelatih penanaman modal, guru dan spesialis kekayaan, berkata, orang-orang takjub pada cara saya mendapatkan tempat parkir. Saya sudah melakukannya sejak pertama kali memahami rahasia ini. Saya akan membayangkan tempat parkir yang saya inginkan. Dalam 95% waktu, tempat ini akan tersedia bagi saya dan saya tinggal memasukinya lurus-lurus. 5% dari waktu, saya harus menunggu 1 atau 2 menit. Dan seseorang akan keluar dari tempat parkir dan saya akan memasukinya. Saya selalu melakukannya. Sekarang Anda bisa mengerti mengapa seseorang berkata, saya selalu mendapatkan tempat parkir. Dan memang ia mendapatkannya. Atau mengapa seseorang berkata, saya sungguh beruntung saya selalu memenangkan sesuatu. Dan ia memang selalu menang. Orang-orang ini mempunyai harapan. Mulailah mempunyai harapan terhadap hal-hal yang besar. Dan ketika melakukannya, Anda sudah terlebih dulu mencipta hidup Anda. Dan kita akan masuk ke bagian berikutnya. Menciptakan hari Anda terlebih dulu. Tapi saya mau sapa terlebih dulu yang sudah bergabung di 08554200912. Ada Pak Agus Soro yang masih setia monitor di Karangjompo ya. Ada Ipin di Talun. Hidup dalam fase produktif yang berat bisa terasa ringan karena ada sesuatu tuntunan yang mampu membuat otak kita berpikir lebih keras sehingga melampaui daya tubuh kita. Gak harus berpikir keras ya, tapi dirasakan hati. Ini bukan soal pikiran akal ya, tapi lebih pada logika batin ya sebenarnya ya. Nanti lain waktu kita akan bahas soal logika batin. Beda dengan logika pikiran, logika nalar. Manusia itu tidak ada finishnya. Sampelnya teka-teki labirin Jampitsus. Di mana itu dijadikan tontonan warga. Tetapi itu bukan akhir. Sebetulnya ada oligarki yang bercabang. Begitu ya. Kita kenapa mikirin orang lain? Ya udahlah, biarin. Yang salah, yakinlah bahwa mereka akan kena ya. Gitu aja sih. Kalau saya sih sederhana itu. Kita tidak bisa bergantung pada sistem. Tetapi paling tidak ada sistem semesta yang bakal melakukannya. Itu deh. Itu aja sih, tapi jangan didoain jeleknya ya. Tapi yakin bahwa semesta akan melakukannya untuk Anda. Gitu, Vin. Pak Basi Comal gabung lagi. Keinginan kadang seperti kata-kata, sesuatu yang sudah di bibir tapi tidak bisa mengucapkannya. Keinginan tidak perlu diucapkan, cukup diyakini. Ketika kita ingin mengucapkannya, ucapkan baik-baik, bukan kepada orang lain, tetapi pada diri kita, pada semesta. Gitu Pak Bas. Ya. Oke deh, masih akan dilanjut ke serbuknya. Tapi satu lagu dulu ya, biar nggak ngos-ngosan lagi.